Masih dalam pengharapan kita tegak berdiri, menyentuh langit dengan tekad yang tinggi. Suara kita lantang menggema di dunia. Wirausaha disabilitas menciptakan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pengharapan. Alhamdulillah kita ketemu di channel Adi Edukasi, insya Allah dalam kondisi yang sehat, dan harapannya saya juga buat teman-teman semua selalu dalam kondisi yang sehat dan dimudahkan segala urusannya. Di session video masih dalam pengharapan ini, saya akan memberi informasi. Harapannya juga bisa menjadi salah satu referensi untuk kita semua agar menciptakan masyarakat yang aksesibel, masyarakat yang benar-benar ramah untuk kita semua, khususnya buat teman-teman disabilitas. Masih spesifik membahas tentang disabilitas netra. Kemarin ada yang tanya bagaimana jika teman-teman tunanetra itu melakukan perjalanan secara mandiri maupun perjalanan berkelompok. Nah, yang saya tangkap dari pertanyaan ini adalah bagaimana mereka prosesnya gitu, yang saya tangkap ya. Yang saya tangkap prosesnya, misalnya mereka berkelompok atau mereka melakukan perjalanan secara individu. Oke. Kalau saya secara basis, secara dasar, yang saya lakukan baik itu sebagai disabilitas netra maupun mendengar cerita dari teman-teman sesama disabilitas netra, itu ada opsi-opsi. Yang pertama adalah opsi mempersiapkan dana operasional atau akomodasi atau uang untuk perjalanannya, mulai dari kalau kita naik transportasi umum ya, mulai dari memisahkan uang yang mulai dari pecahan 10.000, pecahan 5.000 sampai pecahan 2.000. Dan mungkin juga pecahan-pecahan yang lain dipisah-pisah agar nanti ketika kita mau bayar transportasinya itu lebih mudah untuk ngambil. Itu tahapan awal. Tahapan yang berikutnya tentu kita akan memastikan menggunakan transportasi apa. Kalau secara umum transportasi yang biasa ya angkot dan lain sebagainya. Tapi ada juga kan transportasi online, jadi kita memastikan. Berikutnya ya memastikan kendaraannya sudah siap dan kita langsung OTW ke tempat tujuan. Dan saya biasanya kalau menggunakan transportasi online untuk meminta tolong ke driver mengikuti titik maps yang kita sudah siapkan. Kita juga monitoring menggunakan Google Map yang dibantu oleh screen reader. Kan di Google Map itu ada voice, suaranya audio itu. Nah, kita bisa pakai itu untuk monitoring kita sudah ada di mana, area mana, dan berapa menit kira-kira kita sampai ke tempat tujuan. Nah, jadi sama ya kayak orang pada umumnya. Ya sama lah, nggak ada bedanya. Wong itu kan cuman teknis, artinya cuman kita nggak melihat dan teman-teman non disabilitas semuanya bisa menggunakan seluruh panca inderanya dengan maksimal. Nah, itu bedanya. Kemudian yang membedakan spesifik lagi adalah mungkin teman-teman bisa
nyetir sendiri Kak, dan tentu lebih hemat, lebih murah. Sedangkan kalau kami disabilitas netra itu harus mengandalkan transportasi online atau mau minta tolong orang lain untuk mengantarkan, sehingga anggarannya ya cukup besar gitu. Maka nggak heran jika teman-teman disabilitas yang berprofesi massas itu harus memikirkan segala akomodasinya. Selain mereka belajar ilmu, mereka juga harus memikirkan bagaimana saat proses perjalanannya ke customer agar cepat dan efisien, kemudian juga komunikasinya cepat dan lain sebagainya. Sehingga adalah harga-harga yang ditentukan. Makanya jangan heran kalau misalnya datang ke terapis massage dan kita sebagai terapis ataupun customer itu wajib untuk memberikan apresiasi atau memberikan bayaran sesuai dengan tarif agar seluruh akomodasi dan segala sesuatunya kebayar dengan baik. Nah, itu kalau kita bicara lebih jauh ke alasan-alasan, misalnya pekerjaan itu ada tarif dan lain sebagainya. Itu ada hitung-hitungannya. Dalam hal ini kenapa saya cerita seperti ini, karena masyarakat nggak begitu mempedulikan itu, dan saya lihat juga dalam artian saya amati gitu ya, itu masih heran misalnya mereka itu menggunakan transportasi online, bisa order sendiri, kemudian bagaimana mereka berjalan dan lain sebagainya, itu masih heran. Nah, kalau mereka masih heran, berarti ya mereka sama aja nggak percaya sama keadilan yang maha kuasa, dan sekaligus mereka nggak percaya bahwa manusia itu dikasih akal dan dikasih pikiran. Kalau sudah nggak percaya ya berarti siapa yang nggak masuk akal dan nggak waras dalam hal ini, tanda kutip ya. Jadi kesadaran bahwa manusia itu bisa melakukan banyak hal, ya hal yang wajar. Karena meskipun disabilitas, mereka manusia dan mereka punya pikiran serta mempunyai akal. Jadi clear ya, kalau bagaimana proses mereka bepergian secara kelompok maupun secara individu, ya mereka tahapannya seperti itu. Nah, bagaimana untuk kelompok? Nah, untuk kelompok ini misalnya 3-4 orang, biasanya kita akan menentukan titik penjemputan. Kita ngumpulnya di mana? Misalnya kita mau pergi pengajian, ya biasanya titiknya ada di area Jakarta Timur, mana misalnya Cipayung gitu ya. Ya maka Cipayungnya di titiknya di mana? Apakah Kecamatan Cipayung atau mana, atau Alfamidi dan lain sebagainya. Maka ketika kita menentukan titik di situ, nah nanti masing-masing dari tempatnya berkumpul di situ, kemudian baru melakukan eksekusi transportasinya pakai umum atau pakai online. Nah, begitu. Sama ya. Jadi dalam hal ini nggak ada bedanya. Yang membedakan sekali lagi hanya cara, kecepatan, dan mungkin saja komunikasinya. Clear? Mudah-mudahan mewakili dari penasarannya teman-teman. Terima kasih ya yang sudah bertanya melalui email. Bagi saya pertanyaan ini adalah sebuah informasi bahwa ternyata masih banyak hal-hal sederhana yang belum uh, bisa diterima ataupun luput dari pengamatan oleh masyarakat. Terakhir dari saya masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.